Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Bicara nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini, kita harus menetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Jadi kita tadi membacakan salah satu ucapan ulama bahwasanya barang siapa yang menafikan nama-nama Allah, dia kafir. Menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla juga seperti itu. Tapi boleh jadi orang itu menafikan nama-nama Allah karena ketidaktahuan. Dia mentakwilkan sifat-sifat Allah karena syubhat. Sehingga nggak bisa dihukumin kafir mereka. Jadi ada yang namanya hukum kafir secara mutlak ya. Seperti yang tadi ucapan ulama, yang menafikan sifat-sifat Allah dikatakan kafir. Yang menyamakan Allah dengan makhluknya dikatakan kafir umpamanya. Seperti itu. Ini hukum mutlak. Tapi nggak bisa dilakukan kepada perorangan. Karena kalau sudah bicara hukum perorangan, fulan ini gimana? Apakah dia kafir? Ini bab yang sangat berbahaya sekali berkaitan dengan mengkafirkan seseorang ya, mengeluarkan dia dari Islam. Ini sesuatu yang sangat berat sekali sehingga hukum-hukum umum itu nggak bisa secara otomatis divoniskan kepada seseorang. Karena boleh jadi orang ini meyakini keyakinan itu tapi karena ketidaktahuan dia atau karena ada syubhat yang dia pelajari tadi yang dikatakan. Ketika dia menafikan beberapa sifat Allah karena dia takut, dia khawatir kalau dia menetapkan dia akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka berkaitan dengan perorangan tadi, maka nggak bisa kita memvonis dia sebagai orang yang dikatakan kafir, tidak. Maka apa hukumnya sholat di belakang mereka yang mengatakan umpamanya sifat-sifat Allah, dia mengatakan Allah itu tidak beristiwa di atas arasnya, nggak apa-apa kita sholat di belakang mereka. Karena sejatinya mereka mentakwilkan nama-nama Allah itu, ya dalam pandangan mereka itulah yang benar gitu loh. Dan mereka tujuannya tadi mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada masalah kita sholat di belakang umpamanya seorang yang berpaham umpamanya Asy'ari, kita bermakmum kepada mereka, sholat kita sah dan orang itu muslim, bukan orang itu keluar dari Islam. Orang itu adalah muslim, dia adalah saudara kita, walaupun memang ada pemahaman yang tidak benar dari pemahaman mereka, ya ini diluruskan. Jadi insya Allah dengan seperti itu kita akan menjaga ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, tapi bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ada masalah-masalah yang memang perlu didiskusikan, perlu disampaikan, dan masalah ini bukan masalah ijtihadiyah sebenarnya, tapi masalah akidah yang seharusnya umat Islam itu satu kata, tapi sekali lagi ada sebagian mereka yang memang hidup tumbuh besar dalam lingkungan yang seperti itu sehingga mereka meyakini itu yang benar gitu. Nah, tugas kita di sini bukan berkaitan dengan memvonis mereka kafir, mereka keluar dari Islam, tidak, tapi bagaimana kita merangkul mereka, mendakwahkan bahwasanya inilah yang sebenarnya harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa Allah itu berada di atas arasy-Nya. Karena sebenarnya jadi mereka ini saling apa ya? Boleh jadi dikatakan saling mengkafirkan. Mereka punya hukum umum juga. Mereka beranggapan kita yang mengatakan Allah di atas arasy-Nya itu mujassimah. Kita yang mengatakan Allah itu punya kedua tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan dalam pandangan mereka kafir juga seperti itu. Jadi ini masalah yang memang perlu kita berhati-hati. Sekali lagi, yakinilah apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim, apa yang Nabi tetapkan dalam sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang difahami sama mereka, itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan menafikan apa yang dinafikan oleh mereka. Insya Allah itulah jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan kita perlu senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk kepada jalan yang benar dari permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.